Dari balik musim dingin yang mematikan, sebuah kekuatan megalomania bangkit menahan laju mesin pertempuran dari pasukan Nazi yang luluh lantak. Joseph Stalin adalah seorang penguasa yang mengalahkan Adolf Hitler. Stalin mulai unjuk gigi dalam kekuatan regionalnya setelah 20 tahun membawa Uni Soviet berada di puncak kejayaannya. Ia adalah komunis sejati yang didikte oleh ideologi ekstrim dan ambisi. Sang diktator Soviet itu telah menjadi penguasa yang paling mematikan dalam sejarah. Iosif Vissarionovich Jugashvili lahir pada 1878 di masa kekaisaran rezim monarki yang didasari pada ketidaksetaraan dan ketundukan terhadap raja. Ia terlahir dalam keluarga miskin. Di masa kecilnya kerap mendapatkan perlakuan keras dari ayahnya. Kemudian dibesarkan dengan biarawan ortodoks. Sejak muda ia bergabung dalam perlawanan terhadap Tsar, kemudian menggunakan namanya sebagai Stalin, sang manusia baja. Pada 1917, ia berpartisipasi dalam revolusi Bolshevik bersama Lenin yang menggulingkan Tsar dan menghapuskan hak-hak istimewa yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Di bawah bayang-bayang Lenin, Stalin hanya menunggu waktu untuk menduduki kekuasaan. Saat kematian Lenin pada 1924 adalah kesempatan baginya untuk menuju puncak. Ia adalah pemimpin Partai Komunis. Bersama manuver-manuvernya, ia berhasil menduduki kursi dan mengganti seluruh kabinet politik baru. Dari sanalah ia akan memimpin Uni Republik Sosialis Soviet. Kehadirannya akan membabi buta bersama kawanan para pengikutnya dalam 30 tahun ke depan. Dia ingin melangkah lebih jauh, bahkan lebih jauh dari Lenin. Ambisinya adalah menulis ulang sejarah. Di saat Uni Soviet menjadi penguasa tunggal di tengah Eropa, negeri adidaya itu dipenuhi oleh sejarah kelam dan diskriminasi terhadap jutaan penduduknya. Ia mulai membentuk situs-situs konstruksi raksasa seperti gedung pencakar langit, kereta bawah tanah, bendungan, dan pembangkit listrik, serta memodernisasi negerinya secara total. Rusia adalah surga bagi para pekerja. Kedatangannya mengubah ketertinggalan. Ia membawa sejuta reformis yang menjanjikan bagi Soviet. Di bawah kediktatorannya, Soviet telah menciptakan kekuasaan dengan ideologi ekstrimnya. Stalin membentuk teror sistematis terhadap para penentang politiknya dan warga sipil. Ia membentuk operasi sistematis dan eksekusi massal. Gulag adalah simbolis hukuman yang diterapkan di masa itu. Mereka akan dibawa ke kamp-kamp tahanan untuk kerja paksa. Bahkan, berbuat kejahatan sedikit pun akan mendapatkan hukuman berat. Hukuman ditegakkan tanpa pengadilan. Stalin terus menebar teror dan ketakutan di sudut-sudut negeri. Bahkan, di antara para pejabat dan tokoh-tokoh politik tak luput dari situasi yang mencekam itu. Saat Uni Soviet melakukan kampanye pembersihan besar-besaran akhir 1930-an, Operasi Great Purge yang menewaskan para pejabat negara, perwira militer, hingga warga sipil lainnya. Dalam periode itu, jutaan orang menjadi sasaran penangkapan, pengasingan, gulag, dan eksekusi. Orang-orang yang dicurigai akan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Di dalam operasinya, Stalin melenyapkan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman kekuasaannya. Ia menakut-nakuti lawan politiknya maupun rakyat sipil lainnya. Pada tahun 1919, Uni Soviet membentuk kamp konsentrasi dan kerja paksa atau gulag yang kemudian berkembang menjadi tradisi hukum. Sistem itu digunakan untuk memenjarakan individu khususnya bagi para pembangkang yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah di bawah kepemerintahan Stalin. Sementara peneroran dijadikan sebagai alat pacu dalam mengendalikan sistem negara. Kampanye tersebut telah menangkap lebih dari 18 juta manusia mendapati gulag. Sementara 15 juta lainnya mati dalam tragis akibat tekanan di masa kekuasaan Vladimir Lenin yang menguasai Bolshevik. Pada tahun 1918, ia mulai mendirikan kamp-kamp tahanan dan kerja paksa terhadap orang-orang yang dianggap sebagai potensial revolusi atau lawan politiknya. Sebelumnya, Vladimir Lenin telah membentuk revolusi dalam mengakhiri monarki Rusia yang kemudian melahirkan Uni Soviet sebagai negara komunisme. Lenin membangun dekret dengan pemerintah Soviet untuk memulai teror massal untuk menekan ancaman dari luar. Di awal tahun 1920-an,
pemerintah Soviet mendirikan 84 kamp dengan tujuan untuk mereformasi pemerintahan Bolshevik selama Perang Saudara. Sementara di masa rezim Stalin, Gulag semakin dikembangkan menjadi lembaga resmi yang kemudian dibentuk pada 25 April 1930, yang kemudian mendirikan 500 kamp dan jaringan yang disebar luas untuk 30.000 anggota tahanan. Glavnoye Upravlenie Lagrei atau disebut Gulag adalah hukuman khusus dari polisi rahasia Soviet. Kementerian Negara membentuk tenaga kerja paksa bagi para tahanan politik maupun residivis atas tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Bahkan, mayoritas dari mereka terperangkap dalam sistem tersebut. Di balik ambisi besar industrialisasi Soviet, jutaan tahanan dipaksa bekerja. Mereka menjalani hukuman tenaga kerja paksa seperti menambang batu, jalur kereta, menebang hutan, dan proyek-proyek besar lainnya. Mereka dipekerjakan tanpa standar keamanan. Di wilayah-wilayah itu memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dieksploitasi untuk mengindustrialisasi Uni Soviet. Namun, kamp-kamp Gulag terletak di wilayah ekstrim yang beresiko tinggi bagi keselamatan. Jauh di utara dan timur, terbentang wilayah-wilayah paling ekstrim di Soviet. Salah satunya hutan taiga yang tak berujung itu. Terdapat pegunungan tandus, serta hamparan salju yang menjadi rumah tinggal bagi mereka. Di Siberia dan Kutub Utara, iklim yang ekstrim adalah ujian mereka untuk bertahan hidup. Bahkan, suhu minus seringkali turun hingga puluhan derajat di bawah nol. Kehidupan mereka sangat menderita dan menyedihkan. Kamp-kamp itu ditempati oleh kepadatan tahanan yang membludak. Bahkan, seringkali mereka kekurangan kebutuhan dasar, seperti makanan dan keamanan kerja yang tidak sesuai kondisi. Mereka dipekerjakan hingga 14 jam dalam sehari. Sementara, barak-barak yang mereka tinggali kotor dan sesak. Para sipir seringkali melakukan penyiksaan terhadap mereka. Bahkan, kekerasan antar tahanan seringkali memicu perkelahian hingga mengakibatkan kematian. Koloni Stalin terus menebarkan teror untuk mengancam lawan-lawan politik maupun para pembangkang pemerintah. Stalin terjebak dalam ambisi besar dan ide gilanya untuk mengubah negeri agraris yang tertinggal menjadi negeri raksasa industri dalam waktu singkat. Ia menggunakan propaganda untuk meningkatkan kinerja dan menerapkan hukuman berat bagi yang memperlambat proses pekerjaan. Dalam waktu yang relatif singkat, Stalin berhasil meningkatkan industrialisasinya yang berkembang drastis. Demi mencapai ambisinya, cara efektif yang harus dibayar dengan harga jutaan manusia. Mereka terjebak oleh kebijakan represif dari penguasanya. Sistematis inilah yang menurutnya akan membuat mereka patuh, sehingga sebagian besar pembangkang akan dikirim ke kamp-kamp di lokasi-lokasi tersebut. Orang-orang akan ditangkap pada malam hari. Kemudian mereka akan dibawa ke pedesaan yang tidak berpenghuni. Diselubung yang menakutkan oleh kalangan masyarakat adalah ketika 60.000 manusia diangkut dalam satu gerbong kereta. Gerbong-gerbong itu gelap dan tidak memberikan perlindungan terhadap cuaca. Selain itu, kereta dipenuhi tikus, bahkan banyak tahanan yang tidak selamat dalam perjalanan. Sementara, di perbatasan Ukraina telah terjadi kelaparan buatan dan krisis pangan. Akibatnya, pertanian hancur. Negara tetap menyita seluruh hasil panen untuk diekspor luar negeri. Sementara, para penduduk dilarang meninggalkan desa-desa mereka. Panen yang mereka miliki, seperti gandum, akan disita dan dikelola pemerintah. Di Ukraina sendiri, 6 juta orang tewas akibat kelaparan. Sementara di Uni Soviet, 10 juta jiwa mati kelaparan. Stalin memaksa seluruh petani menyerahkan tanah dan ladang mereka ke dalam pengelolaan negara. Mereka yang membangkang sistem tersebut akan ditangkap atau diusir, bahkan dibuang ke hutan terpencil. Sebagian langsung dieksekusi. 5 juta jiwa lenyap terhadap sistem brutal Stalin. Meskipun Stalin bergantung pada tenaga kerja Gulag untuk menjaga perekonomian Soviet tetap kuat, ia tidak khawatir dengan tingkat kematian yang tinggi di kamp-kamp tersebut. Karena setiap tahanan yang mati akan dikiri tahanan baru lagi. Stalin memperluas sistem Gulag sepanjang tahun 1930-an. Setiap petugas polisi rahasia Soviet diwajibkan untuk menambah kuota penangkapan agar kamp-kamp tetap dipenuhi dengan tenaga kerja baru. Pada 1939, saat Perang Dunia II, Stalin menarik ratusan ribu tahanan Gulagnya untuk dikirim ke dalam jajaran tentara merah melawan Nazi Jerman. Setelah perang berakhir pada tahun 1945, populasi kamp meningkat lagi.
Sebagian besar disebabkan oleh pembentukan undang-undang baru yang diterapkan pada 1947 yang memberlakukan hukuman gulag untuk ditekankan lagi terhadap individu kejahatan seperti pencurian. Setelah rezim Stalin berhasil melakukan kampanye brutalnya, kini ia memperluas operasinya kolektivisasi pertanian di berbagai wilayah yang diduduki Soviet. Di Ukraina misalnya, jutaan orang dilanda bencana kelaparan akibat gagal panen. Sementara kebijakan-kebijakan kolektif telah menyita seluruh gandum hasil panen. Mereka merampas lahan dan tanah untuk diberikan negara. Stalin mengirim petugas yang melintasi pedesaan untuk meneror dan meminta hasil panen. Tujuannya adalah untuk menindas penentang kebijakannya. Stalin semakin membabi buta. Ia terus mendesak warga Ukraina dengan memblokir seluruh bahan pangan dan melarang para penduduknya meninggalkan desa-desa mereka. Sementara para petani tak lagi punya makanan. 5 juta jiwa mati tanpa laras senjata. Setengah dari mereka adalah anak-anak. Tragedi Holodomor adalah salah satu pembantaian terbesar di dunia. Sementara Kremlin melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kebenaran dari dunia. Tragedi Holodomor adalah genosida pertama yang direncanakan secara metodis dan dilakukan dengan merampas makanan dari orang-orang yang merupakan produsen pangan dan pertanian, dengan penahanan makanan yang digunakan sebagai senjata genosida. Pada tahun 1932 dan 1933, sekitar 80% populasi. Mayoritas korban utama Holodomor adalah para petani setempat. Setidaknya 7 jutaan warga Ukraina tewas dalam kelaparan buatan itu. Di abad 18, wilayah Ukraina terbagi dua antara Kekaisaran Austria dan Rusia. Setelah Perang Dunia I dan penggulingan monarki Rusia pada Februari 1917, Ukraina membentuk pemerintahan sementara dan mendeklarasikan diri sebagai Republik Rakyat Ukraina yang merdeka pada Januari 1918. Revolusi tahun 1917 mengguncang seluruh wilayah bekas Kekaisaran Rusia. Di tengah kekacauan itu, Ukraina berusaha mendirikan pemerintahan sendiri dan memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, ancaman datang dari Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Ukraina adalah tanah yang subur, pusat industri, serta jalur kereta api yang strategis, menjadikan Ukraina sebagai wilayah yang harus dikuasai lagi demi berlangsungnya revolusi. Pada akhir tahun 1917, pasukan Bolshevik memasuki wilayah Ukraina. Mereka membentuk pemerintahan tandingan di Kharkiv dan menyatakan bahwa pemerintahan nasional Ukraina tidak lagi sah. Tentara Merah merebut pusat-pusat penting, sementara pemerintahan Ukraina berusaha mempertahankan kemerdekaannya di tengah kekacauan perang. Ukraina tidak hanya menghadapi kekuatan Bolshevik, namun tentara putih, pasukan nasionalis Ukraina, kelompok anarkis pimpinan Nestor Makhno, hingga intervensi Jerman dan Polandia ikut memperebutkan wilayah tersebut. Ukraina berubah menjadi medan perang yang dipenuhi pergantian kekuasaan, kelaparan, dan penderitaan rakyat sipil. Meski menghadapi perlawanan sengit, Tentara Merah terus memperkuat posisinya. Dengan organisasi militer yang semakin baik dan sumber daya yang lebih besar, mereka berhasil memukul mundur sebagian besar lawan-lawannya. Pada tahun 1921, Bolshevik berhasil menguasai sebagian besar wilayah Ukraina. Kemenangan itu mengakhiri harapan kemerdekaan Ukraina untuk sementara waktu. Pada tahun 1922, Ukraina resmi menjadi bagian dari Republik Uni Soviet. Kemudian, Republik Sosialis Soviet Ukraina atau USSR menyetujui penyitaan semua surplus produk pertanian dari penduduk pedesaan yang mengakibatkan krisis ekonomi. Ketidakpuasan di kalangan petani memaksa Lenin untuk menghentikan penyitaan dan memberlakukan kebijakan ekonomi baru. Menjelang akhir tahun 1920-an, Stalin memperkuat kendalinya atas Partai Komunis Uni Soviet. Serasa terancam oleh otonomi budaya Ukraina yang semakin kuat, Stalin mengambil langkah-langkah untuk menghancurkan kelompok petani dan elit intelektual serta budaya Ukraina untuk mencegah mereka memperjuangkan kemerdekaan bagi Ukraina. Untuk mencegah kontrarevolusi nasional Ukraina, Stalin memulai represi politik skala besar melalui intimidasi, penangkapan, dan pemenjaraan yang meluas. Ribuan intelektual Ukraina, pemimpin gereja, dan fungsionaris Partai Komunis Ukraina yang mendukung kebijakan pro-Ukraina dieksekusi oleh rezim Soviet. Pada saat yang sama, Stalin mengeluarkan dekret rencana 5 tahun pertama
yang mencakup kolektivisasi pertanian yang secara efektif mengakhiri NEP. Kolektivisasi memberi Soviet kendali langsung atas sumber daya pertanian Ukraina yang kaya akan sumber alamnya dan memungkinkan negara itu mengendalikan ekspor gandum. Sementara Uni Soviet menggunakan ekspor gandum untuk transformasi menjadi kekuatan industri. Mayoritas penduduk Ukraina adalah para petani kecil yang subsisten independen dan menentang kolektivisasi. Akan tetapi, mereka dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka, hewan ternak, dan alat pertanian mereka. Kemudian, para petani dipaksa bekerja di kolektif pemerintah sebagai buruh. Pada awal tahun 1930-an, pemberontakan lokal terhadap kolektivisasi serta penerapan pajak, teror, dan kekerasan terus dilakukan oleh otoritas Soviet. Polisi rahasia dan tentara merah dengan kejam menindas mereka. Puluhan ribu petani ditangkap karena berpartisipasi dalam kegiatan anti-Soviet, kemudian dideportasi ke kamp kerja paksa. Para petani kaya dan sukses yang menentang kolektivisasi dianggap sebagai kulak oleh propaganda Soviet dan musuh negara yang harus dieliminasi sebagai suatu kelas. Eliminasi yang disebut kulak merupakan bagian integral dari kolektivisasi. Hal ini memiliki 3 tujuan, sebagai peringatan bagi mereka yang menentang kolektivisasi, sebagai sarana untuk menyerahkan tanah sitaan ke pertanian kolektif, dan sebagai sarana untuk melenyapkan kepemimpinan desa. Dengan demikian, polisi rahasia dan milisi secara brutal merampas para kulak. Pemerintah menyita tanah, rumah, dan barang-barang pribadi mereka, kemudian secara sistematis mendeportasi mereka ke wilayah terpencil Uni Soviet atau mengeksekusi mereka. Penindasan massal ini bersamaan dengan manipulasi pembelian biji-bijian yang dikendalikan negara dan kolektivisasi melalui penghancuran kehidupan komunitas pedesaan Ukraina menyiapkan panggung bagi teror kelaparan. Sementara, sejarah perlawanannya terhadap kekuasaan Soviet merupakan ancaman bagi Joseph Stalin yang mengkhawatirkan oposisi terhadap kebijakannya di Ukraina dapat meningkat dan memungkinkan akan menyebabkan pemisahan Ukraina dari Uni Soviet. Stalin menetapkan kuota pengadaan gandum yang lebih tinggi lagi untuk menekan mereka, yang disertai dengan penindasan brutal dan eksekusi yang bertujuan untuk memusnahkan penduduk Ukraina. Pada bulan Agustus 1932, Dekrit 5 tangkai gandum menyatakan bahwa siapapun, bahkan seorang anak yang tertangkap mengambil hasil panen milik negara dari ladang kolektif akan ditembak atau dipenjara. Di awal tahun 1933, sekitar 54.645 orang diadili dan dijatuhi hukuman, sementara 2.000 lainnya dieksekusi. Saat krisis kelaparan melanda, mereka meninggalkan desa mereka untuk mencari makanan dari luar Ukraina. Pada Januari 1933, Stalin mencegah mereka pergi dan menutup akses perbatasan. Setelah Soviet memastikan bahwa petani Ukraina tidak meninggalkan desa mereka, Soviet memulai membentuk pemblokiran sistem paspor internal terhadap penduduk Ukraina. Di masa Holodomor, lebih dari sepertiga wilayah di Ukraina telah dimasukkan ke dalam daftar hitam karena gagal memenuhi kuota panen. Sebagai hukumannya, wilayah-wilayah daftar hitam akan diblokade agar tidak dapat meninggalkan atau menerima pasokan makanan dari luar. Stalin mengirim polisi aktivis yang diorganisir oleh Partai Komunis untuk menyisiri pedesaan. Mereka memasuki desa-desa dan melakukan penggeledahan menyeluruh di rumah dan lumbung setiap petani. Mereka menggali tanah dan mendobrak dinding bangunan dan tungku tempat para petani menyembunyikan sisa makanan terakhir mereka. Untuk menghindari kematian akibat kelaparan, orang-orang di desa memakan apa saja yang bisa mereka makan, seperti rumput, biji-bijian, bahkan mereka memakan kucing dan anjing. Arsip kepolisian Soviet kontemporer berisi deskripsi tentang penderitaan dan keputusasaan yang luar biasa dari para petani Ukraina, termasuk contoh-contoh pelanggaran hukum, pencurian, hukuman mati tanpa pengadilan, dan bahkan kanibalisme. Kelaparan ini, yang dikenal sebagai Holodomor, mengakibatkan kematian meluas dan kuburan massal yang digali di seluruh pedesaan. Puncaknya pada Juni 1933, jumlah kematian meningkat dengan cepat.